Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistika. Pada pertemuan hari ini akan kita bahas mengenai metodologi dan rancangan penelitian atau desain penelitian. Baik, kita mulai dengan desain penelitian ya. Jadi desain penelitian atau kita sering menyebutnya juga sebagai rancangan penelitian ya, merupakan suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Dalam desain penelitian dimuat aturan yang harus dipenuhi dalam seluruh proses penelitian. Jadi secara luas desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, definisi operasional, cara pengumpulan data, hingga analisis data. Dalam pengertian sempit, desain penelitian merupakan pedoman untuk mencapai tujuan dari penelitian. Nah, klasifikasi desain penelitian ini sangat beragam, ya. Tapi secara garis besar kita kelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengikuti kaidah keilmuan yang ada, gitu ya, yang konkret atau empiris, objektif terukur, rasional dan sistematis seperti itu. Dengan hasil nanti berupa angka serta analisisnya menggunakan metode statistika. Ya, jadi hasilnya itu berupa angka. Sementara kalau penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik. Ya, jadi pada awalnya penelitian kualitatif ini banyak digunakan untuk ilmu-ilmu sosial ya, seperti psikologi, antropologi begitu ya. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, disiplin ilmu kesehatan misalnya ya, itu juga banyak menggunakan jenis penelitian kualitatif ini. Dan data yang dihasilkan itu merupakan data deskriptif ya, berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang yang diamati. Ya, baik, kita mulai untuk yang pertama yaitu penelitian kuantitatif ya. Jadi tadi penelitian kuantitatif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah penelitian dengan hasil berupa angka, kemudian nanti akan diuji statistik ke tahapan berikutnya. Baik, untuk klasifikasi desain penelitian, ya ini kita bisa bedakan berdasarkan beberapa hal ya. Yang pertama, berdasarkan pada ruang lingkup penelitian. Ya, ini ada penelitian klinis, penelitian lapangan, serta penelitian laboratorium. Kalau penelitian klinis, ini penelitian yang bisa dilakukan ya, untuk melihat kondisi klinis dari pasien gitu ya. Biasanya bisa dilakukan di rumah sakit ya atau di klinik begitu. Ya. Kalau penelitian lapangan, ini penelitian yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi subjek penelitiannya adalah masyarakat secara luas. Dan yang ketiga adalah penelitian laboratorium. Ya, penelitian ini dilakukan di laboratorium, bisa menggunakan sampel dari hewan uji maupun dari manusia, gitu ya, darah atau urin gitu misalnya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan pada waktu penelitian ya. Ini dibagi menjadi dua. Ada penelitian transversal dan penelitian longitudinal. Ya. Keduanya bisa dilakukan secara prospektif ataupun retrospektif. Kalau prospektif tentunya kita sudah tahu ya, penelitian prospektif itu kita melihat atau mengamati pasien mulai dari awal sampai dari akhir, sampai ke akhir gitu. Ya, kemudian hasilnya hasil akhirnya itu nanti kita bisa
membuat suatu kesimpulan dari situ, ya. Sementara kalau penelitian yang sifatnya itu retrospektif, itu kita mengamati ke belakang atau melihat sejarah pasien itu bagaimana ya kemarin gitu. Nah, kalau penelitian transversal atau disebut penelitian cross-seksional, ya, ini merupakan ini peneliti hanya mengobservasi fenomena pada satu titik waktu tertentu. Jadi, pada saat ini bagaimana bagaimana fenomena yang terjadi gitu pada saat itu saja. Ya. Sementara kalau penelitian longitudinal ya atau longitudinal research adalah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Ya, jadi di situ ada periode waktunya. Ya. Penelitian jenis ini sengaja digunakan untuk penelitian yang jangka lama ya, karena memakan waktu yang cukup lama juga gitu. Ya, jadi kita melihat perjalanan pasien itu dari sekarang sampai beberapa waktu kemudian. Gitu ya, kalau penelitian transversal tadi pada satu titik itu gimana sih? Begitu. Ya, kalau longitudinal ada perjalanan waktunya. Kemudian berikutnya berdasarkan pada substansi penelitian. Nah, ini dibagi menjadi dua juga, ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah dan hukum-hukum dalam kehidupan. Ya, artinya penelitian dasar itu untuk membuat teori baru gitu ya, untuk menemukan hal-hal yang baru begitu. Sementara kalau penelitian terapan ya, ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Ya. Jadi bedanya itu, kalau penelitian dasar untuk menemukan hukum baru, ilmu baru, sementara kalau terapan itu untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi atau penelitian terapan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kebenaran yang objektif. Kemudian berdasarkan pada ada atau tidaknya analisis hubungan antar variabel, ini dibagi menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan ada penelitian analitik. Kalau penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia ya. Jadi yang dimaksud dengan fenomena di sini berupa bentuk aktivitas, karakteristik, ada dan bisa digunakan untuk membedakan ya, melihat perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Sementara kalau penelitian analitik merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui sebuah analisis statistik seperti analisis korelasi sebab akibat ya, atau hubungan faktor risiko dengan efek gitu ya. Kemudian dilanjutkan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari sebab atau faktor risiko tersebut terhadap akibat atau efek yang ditimbulkan. Kemudian berdasarkan pada ada tidaknya intervensi penelitian, ya, ini ada dua, yaitu penelitian observasional atau survei dan penelitian intervensional atau eksperimental. Ya, jadi ada dua ya, kalau penelitian observasional kita hanya melihat atau mengamati fenomena yang terjadi kemudian melaporkan. Ya. Sementara kalau penelitian yang intervensional atau eksperimental, ini kita memberikan intervensi, memberikan perlakuan kepada subjek. Dan untuk penelitian eksperimental, ini kita biasanya dilakukan di laboratorium ya. Kalau kita memberikan intervensi kepada manusia, ya, misalnya kita berikan perlakuan gitu. Kita mau melihat hubungan antara pemberian KIE atau pemberian edukasi terhadap pengetahuan pasien ya. Artinya kan kita memberikan perlakuan, kita berikan edukasi, kemudian nanti akan kita lihat bagaimana sih pengetahuan pasien begitu. Nah, itu kita sebutnya adalah penelitian intervensional, bukan eksperimental ya. Jadi nomenklatur yang terbaru gitu ya, itu kita sebutnya intervensi, penelitian yang mengintervensi.
pada subjek uji manusia di situ. Ya, kalau pada hewan uji begitu ya, itu kita sebut eksperimental gitu ya, atau di lab itu kita sebut eksperimental. Oke, berikutnya adalah ini ada desain penelitian ya. Desain penelitian, ada penelitian observasional dan eksperimental ya, atau intervensional tadi ya. Nah, penelitian observasional ini kita bagi menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan analitik ya. Kalau penelitian eksperimental ini ada tiga, ada eksperimental, pre-eksperimental design, true experimental design, dan quasi-experimental design. Lalu tadi yang penelitian observasional, tadi yang deskriptif, ada juga beberapa studi atau desain penelitiannya ya. Ada studi survei, studi kasus, komparatif, prediksi, evaluasi, kepustakaan, historis, dan studi korelasi. Sementara kalau yang analitik ya ada tiga juga, ada cross-sectional, case control, dan cohort. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah desain penelitian observasional ya. Tadi kita bagi menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Untuk desain penelitian deskriptif ya, merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Jadi untuk melihat ya gambaran bagaimana sih suatu kejadian penyakit gitu misalnya. Ya. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Adapun manfaat dari penelitian deskriptif ini adalah bisa memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien kepada perencana kebutuhan, administrator kesehatan, dan pemberi pelayanan kesehatan. Ya, ini misalnya kalau kita mau melihat kepuasan pasien, gitu ya, kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di suatu instalasi farmasi di rumah sakit, misalnya. Nah, di situ, oh bagaimana sih tingkat kepuasannya, gitu ya? Oh, kepuasannya nanti bisa dilihat kurang gitu ya, misalnya ada yang kurang di bagian misalnya lamanya waktu tunggu gitu. Nah, ini kita bisa beri masukan kepada instalasi farmasi tersebut bagaimana sih supaya bisa mempercepat waktu tunggu yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepuasan dari pasien. Yang kedua adalah memberikan petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu variabel adalah suatu faktor risiko penyakit. Jadi ini misalnya begini, oh pasien yang kita mau melihat ya, kita mau melihat suatu perilaku ya, perilaku misalnya perilaku merokok gitu. Kita mau melihat perilaku merokok. Perilaku merokok itu rata-rata orangnya bisa menderita CA paru gitu misalnya. Nah, di situ kita bisa membuat hipotesis awal bahwa CA paru itu disebabkan karena merokok. Ya. Penyakit itu faktor risikonya salah satunya merokok. Nah, tetapi itu kan harus dibuktikan ke penelitian berikutnya, begitu. Ya, jadi ini sebagai untuk merumuskan hipotesis awal, gitu. Atau misalnya penggunaan obat bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Ya, jadi suatu obat A misalnya ya, kita pasien-pasien yang menggunakan obat A dilihat efeknya tuh kenapa begitu? Oh, efeknya pasien itu mengalami apa? Ya, oh karena banyak yang mengalami suatu kejadian efek samping misalnya ya, misalnya batuk-batuk misalnya.
Nah, ini kita bisa juga membuat hipotesis awal bahwa suatu obat A bisa menyebabkan batuk, tetapi itu harus dibuktikan dengan penelitian berikutnya. Gitu. Berikut adalah langkah-langkah umum ya. Kalau kita ingin melakukan penelitian deskriptif ya, yang pertama adalah memilih dan merumuskan masalah ya. Jadi kita harus mencari mencari masalahnya itu apa, serta merumuskan menjadi poin-poin yang akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan dari masalah tersebut. Gitu. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan ini harus konsisten ya, rumusan masalah, tujuan, dan nanti untuk hasilnya itu harus konsisten ya. Yang ketiga, tentunya melihat pustaka ya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Ya, kita harus mencari banyak jurnal, mencari banyak buku-buku gitu ya, yang kaitannya dengan penelitian kita. Ya. Biasanya sumber kepustakaan ini kita gunakan yang terbaru gitu ya, 5-10 tahun ke belakang ya, supaya lebih update. Kita harus update perkembangan ilmu sudah sampai mana sih, jangan-jangan yang kita pikirkan, masalah yang akan kita cari itu ternyata sudah dipecahkan begitu. Ya, jadi jangan sampai kita ketinggalan dalam perkembangan ilmu tadi. Berikutnya merumuskan hipotesis ya yang diuji baik secara eksplisit maupun implisit ya apabila diperlukan. Ya, jadi merumuskan hipotesis ya, atau keterangan empiris ya. Kemudian melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data ya. Jadi kita mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian tersebut apa. Ya. Bisa menggunakan kuesioner, menggunakan angket, begitu ya, untuk mengambil data dari responden. Berikutnya membuat tabulasi serta analisis statistik ya, dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Ya. Kurangi penggunaan statistik sampai batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit pengukuran yang sepadan. Ya, jadi kita menggunakan metode statistik yang cocok ya untuk melihat atau menyimpulkan fenomena yang sudah kita teliti tadi. Berikutnya memberikan interpretasi hasil dalam hubungan dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh dan referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan ya. Jadi membuat interpretasi hasil dari tadi uji statistik yang kita lakukan, dari data-data yang kita peroleh dihubungkan dengan referensi ya, dengan referensi dengan jurnal-jurnal terbaru sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang cocok gitu ya, yang pas gitu ya. Jadi kalau kita menyusun skripsi gitu ya atau laporan tugas akhir, nah itu sebaiknya data-data jurnal ya atau referensi dari jurnal tersebut kita gunakan untuk banyak digunakan untuk membahas di pembahasan gitu ya. Karena kita biasa melihat kalau jurnal-jurnal atau buku itu banyak digunakan hanya untuk sebatas kepentingan tinjauan pustaka ya. Tetapi yang lebih baiknya lagi adalah referensi tersebut kita gunakan untuk membahas hasil gitu. Oh, ini kata siapa sih? Oh, kata jurnal A begini, jurnal B begini gitu ya. Sehingga kita bisa membuat suatu narasi yang cocok untuk menginterpretasikan hasil yang kita miliki. Berikutnya, mengadakan generalisasi secara deduksi dari penemuan serta hipotesis yang ingin diuji dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut ya. Jadi kita membuat generalisasi dari pembahasan yang sudah kita buat tadi.
Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Ya, laporan itu ya bisa berupa laporan penelitian, bisa berupa apa tadi buku skripsinya gitu ya, atau bahkan nanti sampai ke membuat publikasi, jurnal publikasi begitu. Untuk jenis-jenis desain penelitian deskriptif ya, tadi ada kurang lebih 8 jenis tadi ya. Yang pertama studi survei. Ya, studi survei ini studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah misalnya kita mau melihat bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit X gitu ya. Jadi ini dilakukan pada responden yang cukup banyak, pasien yang cukup banyak gitu ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana sih persentase kepuasannya gitu. Kemudian yang kedua adalah studi kasus ya, yang dimaksud dengan studi kasus di sini adalah penelitian deskriptif yang melakukan penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Ya, misalnya studi kasus kelompok penyakit kusta di rumah sakit ya. Jadi ada timnya gitu misalnya ya di rumah sakit, dilihat bagaimana sih penyakit kusta itu di rumah sakit tersebut ya, dilihat individunya atau kelompok pasien yang ada di situ ya. Kemudian dilihat variabel-variabel yang mempengaruhi bisa kesembuhannya, bisa patofisiologi penyakitnya gitu ya. Jadi diteliti secara mendalam untuk satu kasus tertentu. Yang ketiga adalah studi komparatif. Ya, studi komparatif di sini merupakan suatu studi survei deskriptif yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa atau situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya peristiwa tertentu. Ya, jadi kita mau melihat, membandingkan ya, mengkomparasi ya, persamaan dan perbedaan. Tentunya ketika kita mau membuat komparasi itu ada variabel yang harus kita samakan gitu ya, yang ada persamaannya. Kalau mau membandingkan sesuatu hal itu kan harus sama ya. Membandingkan itu harus apple to apple ya, nggak bisa kita membandingkan apel sama jeruk gitu ya. Jadi kita lihat dulu persamaannya itu di mana, lalu kita lihat ya, kita komparasikan dua kelompok tadi. Studi komparatif ini disebut juga dengan studi perbandingan ya, karena secara esensi membandingkan variabel penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan suatu variabel. Gitu. Ya, misalnya mau membandingkan pelayanan di rumah sakit ya, di rumah sakit A dan di rumah sakit B gitu misalnya. Ya, harus kita lihat juga ya, kayak misalnya tipe rumah sakitnya itu harus sama gitu ya. Kan kita tidak bisa membandingkan rumah sakit yang satu tipe A, yang satu tipe D gitu misalnya. Itu tidak bisa kita bandingkan. Jadi ada hal yang harus kita samakan dulu. Oh, tipe rumah sakitnya itu harus sama misalnya. Kemudian pasien rumah sakitnya sama-sama melayani pasien BPJS gitu misalnya. Ya, jadi harus setara gitu ya. Yang keempat adalah studi prediksi. Ya, kalau studi prediksi ini merupakan survei deskriptif yang digunakan untuk memperkirakan tentang kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang sudah muncul dan diketahui sebelumnya. Ya, misalnya memperkirakan terjadinya kejadian luar biasa penyakit DBD berdasarkan tingginya jumlah jentik di lingkungan sekitar masyarakat. Ya, jadi kan ada hubungannya ya jentik dengan penyakit DBD gitu misalnya. Nah, dan
kita bisa membuat perkiraan itu, membuat prediksi ya. Oh, kalau misalnya musim penghujan ya, jumlah jentiknya banyak ya, kasus DBD-nya juga naik. Nah, itu kita bisa membuat studi prediksinya begitu. Kemudian adalah studi evaluasi, ya, studi survei deskriptif yang dilakukan untuk melihat suatu program yang sedang atau sudah berjalan. Ya, misalnya penelitian mengevaluasi tentang pelaksanaan posyandu di kabupaten atau kota, ya. Penelitian evaluasi tentang pelaksanaan program jaminan pelayanan kesehatan, ya. Penelitian mengenai evaluasi tentang program Kadarsi, ya, keluarga sadar gizi, ya, dan penelitian yang lain ya. Jadi mengevaluasi bagaimana sih program itu sudah berjalan dengan baik atau belum, ya, dan kita bisa membuat rekomendasi bagaimana sih sebaiknya ya untuk kedepannya bagaimana. Berikutnya adalah studi kepustakaan. Ya, studi ini dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Ya, jadi ini kalau sama juga mungkin dengan studi literatur ya. Jadi review artikel begitu misalnya penelitian-penelitian yang sekarang banyak dilakukan ya karena kondisi pandemi tidak bisa mengambil data langsung ke responden ya akhirnya adalah kita melakukan studi ini studi kepustakaan literatur studi. Nah sumber-sumber informasi tadi ya bisa diperoleh dari buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, buku tahuan, ensiklopedi, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah studi stories ya. Studi deskriptif yang menggambarkan sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya pada objek penelitian atau penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Ya, jadi kalau studi historis ini kita melihat gambaran sejarah ya, namanya juga historis ya. Bagaimana sih sejarah atau perjalanan fakta terhadap suatu fenomena yang terjadi. Oke, berikutnya desain penelitian analitik ya. Penelitian untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui sebuah analisis statistik seperti korelasi antar sebab akibat atau faktor resiko dengan efek, serta kemudian dapat dilanjutkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari sebab atau faktor risiko tersebut terhadap akibat atau efek yang ditimbulkan. Tuh ya, jadi ada analisis statistik untuk melihat korelasi ya dari suatu variabel satu dengan yang lain. Secara garis besar, penelitian analitik ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada penelitian cross-sectional, ada case control, dan tadi ada cohort. Ya, jadi ada 3 penelitian tadi ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rancangan atau desain penelitian cross-sectional. Ya. Penelitian cross-sectional ini sering disebut juga tadi penelitian transversal ya, merupakan penelitian yang sering dikerjakan pada bidang kesehatan ya. Desain cross-sectional ini mempelajari korelasi antara paparan atau faktor risiko, ya, itu variabel independennya, dengan akibat atau efek, ya, itu variabel independennya. Dengan pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu antara faktor risiko dengan efeknya. Ya. Point time approach ya, tadi kenapa disebut penelitian transversal. Ya. Artinya semua variabel baik independen maupun dependennya diobservasi pada waktu yang sama. Ya, jadi tadi diukur dalam waktu yang sama. Ya.
Berikut adalah gambaran atau desain skema dari penelitian cross-seksional. Ya. Jadi variabel independen dan dependennya diukur dalam waktu yang sama ya. Jadi kita melihat bareng ya, melihat faktor resiko dan efek ya, dilihat pada waktu yang bersamaan. Ya. Faktor resiko positif untuk dilihat efeknya positif atau negatif. Ya, untuk faktor resiko negatif dilihat efeknya ada atau tidak ada efek. Berikut adalah langkah-langkah penelitian cross-seksional ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel, baik variabel dependent atau variabel independennya. Ya, variabel independen itu faktor resiko dan dependent itu adalah efeknya. Yang kedua adalah menetapkan populasi serta sampel ya, berapa banyak populasinya, kemudian kita lakukan perhitungan sampel penelitian. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengumpulan data atau observasi terhadap variabel independen dan variabel dependen sekaligus pada waktu yang sama, bersamaan. Yang keempat, melakukan analisis hubungan dengan cara membandingkan proporsi antar hasil kelompok observasi atau pengukuran. Itu langkah-langkahnya. Berikutnya adalah untuk kita bisa menyimpulkan hasil penelitian cross-seksional, ini kita bisa melakukan perhitungan rasio prevalence. Ya, prevalence rasio dipakai untuk penyakit yang periode beresikonya terbatas atau restricted risk period, yaitu biasanya untuk penyakit-penyakit akut ya, sebagai estimasi terhadap incident density ratio ya atau IDR. Ya, di sini kita mau membandingkan ya, tadi ada atau tidak faktor risiko, kemudian dia berefek atau tidak ya. Dan kita jumlahkan. Kita bisa buat tabulasi seperti berikut. Di mana A ya, A itu merupakan subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek. B itu faktor risiko yang tidak mengalami efek. Yang C itu tanpa faktor risiko tapi mengalami efek. Yang D subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek ya. Misalnya saja tadi merokok menyebabkan CA paru gitu ya. Jadi kita lihat berapa banyak pasien yang tadi faktor risiko ya. Merokok ya, merokok dan tadi mengalami CA paru ya. Merokok dan mengalami CA paru berarti dimasukkan di kelompok yang A tadi, nilainya berapa. Terus yang B itu contohnya misalnya dia merokok tapi tidak CA paru, yang B berapa. Kemudian yang berikutnya faktor tidak merokok tapi CA paru ya, itu yang C, dan tidak merokok dan tidak CA paru itu masuk di kelompok D. Nah, kemudian kita menghitung rasio prevalence-nya. Dihitung dari nilai A per A plus B dibagi ya, dibagi C per C plus D. Ya, itu dibagi juga ya. Nanti nilainya berapa? Ya. Rasio prevalence sama dengan 1, artinya faktor risiko tidak berpengaruh atas timbulnya efek atau dikatakan bersifat netral. Ya, kalau lebih dari 1 merupakan faktor risiko merupakan penyebab timbulnya penyakit. Kalau kurang dari 1 itu faktor risiko bukan menjadi penyebab timbulnya penyakit, tetapi justru malah faktor protektif. Ya, jadi malah sebaliknya. Gitu. Ya, kalau rasio prevalensinya kurang dari 1. Nah, jadi hasil dari untuk menganalisis penelitian yang cross-seksional itu kita menggunakan rasio prevalence. Kemudian suatu desain penelitian itu pastinya ada plus minusnya ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kita coba melihat apakah kelebihan dari desain penelitian ini ya. Yang pertama adalah lebih mudah, murah, dan lebih cepat ya, karena tidak ada
time longitudinal tadi ya, tidak ada waktu tunggu gitu ya, tidak ada waktu penelitian yang harus berapa lama begitu. Ya, jadi bisa dilakukan pada saat itu juga untuk melihat variabel dependen maupun variabel independennya. Kemudian untuk meneliti sekaligus banyak variabel ya, jadi kita bisa meneliti beberapa variabel secara bersamaan. Jarang terancam drop out ya, datanya rata-rata bisa digunakan semua gitu ya. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya seperti kohort atau eksperimental. Namun juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah jumlah sampelnya harus banyak ya, terutama apabila kita ingin meneliti banyak variabel di situ. Kemudian tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat ya. Jadi karena dilakukan hanya pada saat itu saja sehingga kita tidak melihat lebih panjang lagi. Berikutnya kurang tepat untuk memprediksi suatu kecenderungan. Ya. Berikutnya kesimpulan korelasi faktor risiko dan efek paling lemah bila dibandingkan dengan dua rancangan analitik yang lainnya. Jadi ini merupakan penelitian ya yang paling karena paling mudah ya mungkin hasilnya itu masih kurang akurat apabila dibandingkan ya dengan penelitian yang lain ya yang case control ya dan yang cohort tadi. Desain penelitian analitik yang berikutnya adalah rancangan atau desain case control ya. Jadi penelitian analitik yang mempelajari sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif dalam bidang kesehatan. Suatu kejadian penyakit diidentifikasi saat ini, kemudian paparan atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu. Ya. Jadi kita melakukan penelusuran ya. Jadi sekarang kita lihat ya efek ya, ada kasus ya positif dan kasus yang negatif misalnya. Ya, kemudian kita telusuri ke belakang bagaimana riwayat dia dulu. Ya, ada resiko positif, resiko negatif, yang kontrol juga ada resiko positif, ada resiko negatif. Contohnya misalnya kita mau melihat kejadian campak ya pada kelompok balita. Ya, nah, kita lihat ya, kita bandingkan efek kasus positif ya, artinya itu campak ya, ada campak, ini tidak campak ya, kontrol. Ya, kemudian kita lihat ke belakang ya, bagaimana riwayat imunisasinya ya, dia dikasih imunisasi atau tidak gitu. Bagaimana langkah-langkah penelitian untuk case control ini ya? Yang pertama adalah identifikasi variabel penelitian. Ya, tentunya kita harus melihat variabel-variabel apa saja yang akan kita teliti ya, identifikasi. Yang kedua, menetapkan populasi dan sampelnya siapa. Ya, kita tentukan populasi, lalu mengidentifikasi kasusnya, ya, kasusnya apa, dan memilih sampel sebagai kontrol. Ya, kita pilih ya mana yang sebagai kasus, mana yang sebagai kontrol. Lalu melakukan pengukuran retrospektif untuk melihat penyebab faktor resiko. Ya. Yang terakhir, melakukan analisis dengan membandingkan proporsi antar variabel dari kasus penelitian dengan variabel kontrol. Dalam memilih kasus, ada beberapa hal penting ya yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kriteria diagnosis. Ya. Kriteria diagnosis dan definisi operasional harus dibuat sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan bias pengukuran atau bias misklasifikasi. Ya. Yang kedua, populasi kasus. Ya. Populasi sumber kasus ini bisa berasal dari rumah sakit ya atau hospital base dan populasi masyarakat atau komunitas ya population base. Tentunya ada plus minusnya ya.
kalau kita mengambil kasus dari rumah sakit, ini lebih praktis, lebih murah ya. Pasien yang dirawat di rumah sakit umumnya lebih menyadari berbagai faktor yang dialaminya, sehingga bisa mengurangi bias mengingat kembali atau recall bias ya. Jadi karena sudah ada data rekam medik misalnya ya di rumah sakit, jadi ketika pasien ditanya itu ya dia tidak mengingat-ingat lagi, kita tinggal melihat dari data yang ada di rumah sakit gitu. Kerugiannya apa? Kerugiannya mudah terjadi bias yang berkaitan dengan preferensi dan penggunaan rumah sakit. Ya. Bias sentripetal adalah bias dalam seleksi subjek, yaitu kasus, disebabkan pemilihan pasien terhadap fasilitas pelayanan medik dipengaruhi oleh reputasi fasilitas pelayanan medik tersebut. Ya, jadi ada bias sentripetal ya, itu dari seleksi subjeknya, karena subjek penelitian itu atau pasiennya ya dalam memilih rumah sakit ya, memilih tempat di rumah sakit itu biasanya dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Oh, dia pelayanannya bagus, saya milih di sini aja. Jadi tidak merata begitu. Yang ketiga adalah jenis kasusnya. Ya. Jenis data penyakit ya. Pemilihan jenis data penyakit yang digunakan sebaiknya adalah data insiden ya. Jadi data insiden, data kejadian, angka kejadian penyakit. Kemudian dalam hal memilih kontrol ya, ada beberapa juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah karakter populasi sumber kasus. Kontrol yang terpilih tidak perlu mencerminkan semua populasi individu yang terkena penyakit ya yang sedang diteliti. Yang penting adalah kontrol harus dipilih dari populasi individu yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi asal kasus, tetapi tidak berpenyakit yang diteliti. Kontrol yang dipilih sedemikian itu mungkin saja memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan populasi umum dalam banyak faktor luar. Hal itu tidak menjadi masalah karena tujuan kita adalah bukan untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dan paparan pada populasi umum, tetapi menaksir hubungan paparan dan penyakit pada populasi. Berikutnya adalah matching. Ya, untuk mendapatkan kontrol yang baik adalah dengan cara melakukan matching, yaitu memilih kontrol yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus dalam semua variabel yang mungkin berperan sebagai faktor resiko, kecuali variabel yang diteliti. Ya, jadi kita harus membuat mematchingkan ya kontrol dengan kasus tadi ya yang memiliki karakteristik yang mirip, yang sama. Lalu sumber kontrolnya ini bisa dari pasien rumah sakit, kemudian populasi umum atau tetangga, teman, kerabat, atau keluarga gitu ya. Nah, kelebihan atau keuntungan dari kontrol pasien di rumah sakit ini lebih mudah dan murah ya, karena dirawat di rumah sakit. Pada umumnya mereka lebih menyadari berbagai paparan faktor dan peristiwa yang pernah dialami ketimbang individu yang sehat, sehingga mengurangi recall bias. Ya, dan biasanya lebih kooperatif gitu ya. Tetapi ada kerugiannya kontrol dari pasien rumah sakit ya. Yang pertama adalah mereka itu adalah orang sakit ya dan mungkin bisa dengan kondisi penyakit yang lain ya. Ada penyakit-penyakit penyerta begitu. Kemudian yang kedua adalah bias akan terjadi jika kontrol mengidap penyakit yang mempunyai hubungan dengan paparan penelitian. Dan penyakit itu hubungannya dengan penyakit yang sedang diteliti. Misalnya ya, kontrolnya kita mau mempelajari hubungan antara CA paru dengan merokok. Ya. Sementara merokok itu bisa menyebabkan berbagai penyakit lain ya seperti bronkitis kronis, pneumonia, emfisema, kanker rongga mulut dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apabila kontrol kita itu juga memiliki riwayat penyakit bronkitis kronik ya, tentunya itu akan membuat
perancu juga ya untuk kejadian CA paru. Itu. Oke, berikutnya adalah populasi umum ya. Kontrol dari populasi umum ini keuntungannya adalah perbandingan dapat dilakukan dengan lebih baik sebab populasi sumber kontrol setara dengan populasi asal kasus, yaitu populasi umum tersebut. Kedua, kontrol yang dipilih merupakan individu pembanding yang memang sehat. Ya. Sedangkan kerugiannya adalah mencari dan mewawancarai kontrol biasanya memerlukan banyak waktu dan biaya ya, karena dia sehat, aktivitasnya juga mungkin tidak terbatas ya. Kalau di rumah sakit kan, pasien yang di rumah sakit kan aktivitasnya terbatas, kita mudah menemui ya. Sementara kalau pasien umum ya mungkin agak susah gitu. Individu yang sehat biasanya kurang perhatian tentang paparan yang pernah dialami sehingga mengurangi akurasi informasi yang diberikan. Ya. Yang ketiga, motivasi yang rendah untuk berpartisipasi dalam dapat menjadi ancaman serius dalam validitasnya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi tetangga, teman, kerabat gitu ya. Keuntungannya lebih kooperatif ya tentunya ya. Kemudian memiliki lingkungan hidup yang sama dan terbatas ya, memiliki faktor sosioekonomi, etnik, gaya hidup, paparan lingkungan fisik yang sama dengan kasus. Sehingga jika faktor itu merupakan faktor perancu dalam penaksiran hubungan paparan dan penyakit, maka memilih faktor sedemikian itu merupakan metode pengontrolan faktor perancu yang disebut dengan matching atau pencocokan tadi. Tapi harus dihindari, jangan sampai paparan penelitian merupakan bagian dari faktor lingkungan yang tersebut. Sebab jika ini terjadi, maka penaksiran hubungan paparan dan penyakit menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Ya, jadi semuanya ada plus minusnya ya, sumber kontrol baik dari rumah sakit, populasi umum maupun dari lingkungan dekat. Nah, ini untuk perhitungannya ya, untuk metode case control ya, kita menghitung menggunakan odds ratio ya, OR ya. Hampir sama dengan tadi ya, prevalence ratio tadi ya. Nah, kita melihat faktor resiko ada efek atau tidak ya. Kemudian kita masukkan di situ ya, yang A tadi kasus yang mengalami pajanan, B kontrol yang mengalami pajanan, C kasus yang tidak mengalami pajanan, yang D kontrol yang tidak mengalami pajanan. Gitu ya. Kemudian dijumlahkan ya, mana pasien yang memiliki efek dan memiliki faktor resiko ya, itu di jumlah ya, A plus B, C plus D, A plus C, B plus D, dan jumlah total semuanya, sehingga kita bisa menghitung odds ratio. Ya, odds ratio itu dihitung dari rumus yang ada di sini. Ya. A per A plus C per C kali A plus C. Ya. Sorry, ini C per ya. C per A plus C. Dibagi dengan B per B plus D, dibagi D per D plus D. Atau A kali D dibagi B kali C. Nanti ketemu odds ratio. Nilai 1 artinya faktor yang diteliti bukan sebagai faktor risiko. OR-nya kurang dari 1, maka faktor yang diteliti itu merupakan faktor protektif atau pencegah. Kalau OR-nya lebih dari 1, itu baru merupakan faktor risiko. Ya, sama juga dengan RP tadi ya di depan ya, kalau lebih dari 1 merupakan faktor risiko penyebab begitu. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari case control ini ya, yang pertama kelebihannya adalah salah satu cara untuk meneliti kasus yang jarang atau langka. Ya. Hasil yang diperolehnya lebih cepat, biayanya lebih murah, dapat menggunakan sampel yang lebih sedikit, ya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor risiko sekaligus dalam satu penelitian. Ya.
Sedangkan kelemahannya ini bisa menyebabkan recall bias, ya. Pengambilan data faktor risiko secara retrospektif lebih mengandalkan daya ingat, sehingga ada kemungkinan responden itu lupa atau tidak ingat terhadap apa yang sudah dialaminya. Ya, apalagi kalau pertanyaannya itu sudah lama sekali gitu ya. Pengambilan data sekunder juga dapat dilakukan misalnya dengan melihat catatan pada dokumen rekam medis, namun dalam hal ini rekam medis seringkali kurang dapat memberikan informasi yang akurat ya, karena isinya kurang lengkap. Kekurangan yang lain kadang-kadang sulit memilih sampel kontrol yang benar-benar sebanding dengan kelompok kasus karena banyak faktor risiko yang harus dikendalikan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menentukan lebih dari satu variabel dependen. Jadi hanya dihubungkan dengan satu kasus atau efek. Untuk desain analitik yang ketiga, ya, itu adalah rancangan atau desain cohort. Ya. Penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek yang dilakukan secara prospektif atau ke depan sebelum terjadinya efek. Subjek penelitian diikuti dan diamati secara terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Ya, jadi diikuti ke depan. Ya. Secara alamiah, pada perjalanan dari subjek tersebut ada yang terpapar faktor risiko, ada yang tidak. Subjek yang terpapar oleh faktor risiko menjadi kelompok yang diteliti, sedangkan yang tidak menjadi kelompok kontrol. Ya. Karena berangkat dari populasi yang sama, maka kedua kelompok tersebut dikatakan sebanding. Kemudian ditentukan apakah telah terjadi efek atau suatu kasus yang diteliti. Nah, berikut adalah skema, ya, skema desain penelitian cohort, ya. Jadi penelitiannya dimulai sekarang, faktor risiko, ya, faktor risikonya sekarang, ya, ada atau tidak ada faktor risiko, diikuti ke depan, ya, diikuti ke depan. Nanti di akhir penelitian itu dilihat ada efek atau tidak ada efek, baik yang kelompok kontrol maupun kelompok yang diteliti, gitu. Untuk langkah-langkah penelitian cohort ya sebenarnya sama dengan penelitian-penelitian desain penelitian yang lain ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor risiko sebagai variabel independen dan efek sebagai variabel dependen. Berikutnya adalah menentukan sampel dan populasi dan sampelnya, lalu memilih sampel dengan faktor risiko positif dan sampel dengan efek yang negatif. Lalu memilih sampel sebagai kontrol, dan mengobservasi perkembangan kedua kelompok tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi diamati ke depannya bagaimana. Selanjutnya mengidentifikasi ada atau tidaknya efek yang timbul. Dan yang terakhir melakukan analisis dengan membandingkan proporsi antara subjek yang mendapat efek positif dengan subjek yang mendapat efek negatif, baik pada kelompok risiko positif maupun kelompok yang negatif. Itu ya. Jadi kita amati ke depan secara prospektif. Gitu. Oke, untuk kelompok tidak terpapar ya, kelompok tidak terpapar adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya tidak terpapar faktor yang sedang diteliti. Ya, bisa berasal dari tiga ya. Yang pertama internal comparison, ya, baik exposed group maupun non exposed group berasal dari populasi yang sama. Ya, jadi kelompoknya itu dari populasinya sama atau single population. Kalau yang external comparison, nah pada suatu studi di mana exposed group terpapar pada faktor yang spesifik ya seperti lingkungan pekerjaan, lingkungan dengan polusi tinggi, itu mencari anggota non expose cukup sulit ya pada populasi tersebut ya. Sehingga kelompok pembanding atau non expose-nya bisa diambil dari populasi umum di mana anggota expose tinggal dan tidak bekerja pada lingkungan yang sama dengan exposed group. Ya, dengan syarat antara exposed group dan non-exposed group itu harus comparable, ya bisa dibandingkan. Yang ketiga adalah population comparison, ya. Kelompok kohort pembanding atau non-exposed dapat berasal dari populasi umum dengan syarat
data outcome dari populasi umum tadi telah diketahui atau telah ada seperti insiden atau mortalitasnya. Ya, sudah ada data lengkapnya gitu ya dari populasi tersebut. Untuk memilih kelompok terpapar, ya, kelompok terpapar ini adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya telah terpapar faktor risiko yang dimaksud dalam penelitian. Ya, dapat diperoleh dari dua sumber, populasi umum dan populasi khusus. Ya. Populasi umum ini bisa digunakan bila prevalensi paparan pada populasinya cukup tinggi, ya, mempunyai batas geografis yang jelas, dan secara demografiknya itu stabil, dan ketersediaan catatan demografik yang lengkap dan up-to-date. Kemudian untuk perhitungannya ya, untuk derajat kesehatan yang digunakan dalam desain penelitian cohort, itu kita menghitung relative risk, ya, risiko relatif atau RR. Nah, sama juga dengan yang tadi ya, dilihat faktor risiko ya atau tidaknya, gitu ya, ada efek atau tidak ada efeknya, kemudian berapa jumlah yang masuk ke situ. Dan kita hitung RR-nya itu dilihat dari insiden efek pada kelompok dengan faktor risiko dibagi dengan insiden efek pada kelompok tanpa faktor risiko. Dihitung dari RR itu A per A plus B dibagi C per C plus D. Dan interpretasinya, kalau RR-nya sama dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan sebagai faktor risiko. Kalau RR-nya kurang dari 1, faktor yang diteliti itu merupakan faktor protektif atau pencegah. RR-nya lebih dari 1, ini baru merupakan faktor penyebab. Gitu, ya. Jadi hampir sama dengan dua desain sebelumnya, ya. Interpretasi untuk hasil perhitungannya. Desain penelitian cohort ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya itu merupakan desain yang baik untuk menerangkan hubungan antara faktor risiko dengan efek, menentukan insiden dan perjalanan penyakit ya khususnya ini ya. Karena kita mengamati dari awal hingga akhir perjalanan penyakit tersebut. Kemudian sangat baik dilakukan terhadap kasus yang bersifat fatal dan progresif. Ya. Dapat digunakan untuk meneliti beberapa efek sekaligus dari suatu faktor risiko tertentu, serta memiliki kekuatan yang paling baik untuk meneliti berbagai masalah kesehatan, karena penelitian dilakukan secara longitudinal. Ya. Jadi kalau cross-seksional itu transversal ya, kalau cohort ini penelitiannya longitudinal dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kelemahannya untuk desain cohort itu yang pertama biasanya memerlukan waktu yang lama ya, karena kita mengamati dari awal perjalanan penyakit. Kemudian lebih rumit dan memerlukan sarana dan biaya yang cukup tinggi ya. Lalu kemungkinan ada subjek yang drop out ya dan dapat mengganggu analisis data. Ada yang hilang ya, entah karena sebab apa gitu. Lalu penelitian pada kasus yang jarang terjadi kurang efisien ya, biasanya untuk kasus-kasus yang sering ini ya, yang penyakit-penyakit langka itu mungkin kurang efisien ya, karena sedikit jumlah sampelnya. Kurang etis karena mengamati faktor risiko pada subjek sampai terjadinya efek. Ya, tetapi ini kita bisa tentunya kalau mau melakukan penelitian intervensi ya, kita harus ada kode etiknya ya, kita harus mencari ethical clearance dulu ya untuk dinyatakan bahwa penelitian ini cukup etis dilakukan. Contoh penelitian cohort ini untuk melihat apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian jantung koroner sekelompok orang yang memiliki kebiasaan merokok atau yang terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Lalu peneliti mengikuti beberapa tahun ke depan angka kejadian jantung koronernya. Ya, jadi intinya adalah penelitian yang cohort ini ya kita ikuti ke depan ya secara prospektif ya bagaimana efek pada akhirnya. Selanjutnya ya untuk desain penelitian eksperimen
ya atau intervensional. Ya, tadi kita sudah membahas observasional ya, ada beberapa desain penelitian gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan desain penelitian yang eksperimen atau intervensional. Untuk penelitian eksperimental, penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan perlakuan atau treatment atau intervensi kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari efek dari perlakuan yang diberikan tersebut. Ya. Jadi si peneliti itu sengaja memberikan treatment, efek, memberikan treatment atau perlakuan ya untuk melihat efeknya nanti. Gitu. Nah, ini dibagi menjadi 3 jenis penelitian eksperimental. Ada penelitian pre-eksperimental, eksperimental murni, dan kuasi eksperimental. Ya, jadi dibagi menjadi 3 jenis tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penelitian eksperimen. Ya. Jadi untuk penelitian eksperimental atau intervensional ini, langkahnya kurang lebih ada 8. Ya. Yang pertama adalah membuat rumusan masalah. Dulu ya, rumusan masalah, tujuan, hipotesis ya, itu tadi sudah dijelaskan di depan juga itu harus laras ya, antara rumusan, tujuan, hipotesis. Kemudian menyusun rencana eksperimen ya, menyusun rencana eksperimen ini ada 6 tahapan ya. Yang pertama menetapkan variabel dependent ya, maupun independen. Kemudian memilih desain eksperimen apa yang akan kita gunakan. Lalu menentukan sampel, lalu menyusun metode penelitian seperti menggunakan alat ukur yang seperti apa begitu ya. Terus menyusun outline prosedur pengumpulan data dan menyusun hipotesis statistik. Ya. Setelah itu melakukan pengumpulan data pretest ya tahap pertama. Jadi sebelum perlakuan di pretest dulu ya, diukur dulu berapa ya variabel yang masing-masing variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Lalu kita lakukan perlakuan, ya, melakukan eksperimen, dan berikutnya melakukan pengumpulan data tahap kedua atau post-test. Jadi setelah dikasih perlakuan itu, hasilnya bagaimana. Ya. Lalu melakukan pengolahan dan analisis data. Ya, analisis data dari hasil pretest dan post-test tadi. Ada atau tidak perubahan dari hasil pengukuran variabel pada saat pretest dan pada saat post-test. Untuk desain eksperimental yang pertama adalah rancangan pra-eksperimental. Ya. Jadi pada rancangan penelitian ini banyak variabel luar dan sumber invaliditas yang tidak terkendali. Sehingga baik validitas internal maupun eksternalnya tidak bisa dipenuhi. Dan ini dikenal ada 3, ya, ada 3 bentuk rancangan pra-eksperimental. Yang pertama, one group post-test design ya, atau short case tadi. Yang kedua ada one group pretest design. Dan yang ketiga after only design. Ya, jadi ada 3 jenis yang pra-eksperimental. Nah, yang pertama tadi adalah one group post-test design atau short case tadi. Rancangan ini adalah rancangan yang paling sederhana, hanya melihat hasil perlakuan pada suatu kelompok tanpa ada kelompok pembanding dan kelompok kontrol. Ya, jadi ini dikasih perlakuan terus diukur bagaimana. Ya. Pada rancangan ini tidak ada proses randomisasi. Ya, jadi di sini ada perlakuan ya X gitu ya, kemudian diukur variabel efeknya gitu misalnya. Ya. Studi ini cenderung bersifat deskriptif. Ya, kesimpulan yang biasanya berbunyi dari kasus ini berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal. Begitu. Ya. Desain ini memiliki kelemahan ya karena tidak ada kontrol tadi ya dan tidak ada observasi awal atau pretestnya sehingga kemungkinan kesimpulan yang diperoleh apakah betul-betul akibat perlakuan atau karena faktor yang lain gitu ya. Kita tidak bisa melihat beneran pas standar awalnya, base awalnya itu tidak ditentukan gitu ya. Jadi masih mungkin ada karena tidak ada kontrol ya. Jadi tidak bisa dipastikan 100% gitu ya bahwa hasilnya itu karena perlakuan dari kita. Tetapi keuntungannya adalah penelitian ini lebih cepat dan mudah
dan dapat digunakan untuk menjajaki masalah yang diteliti ya, atau mengembangkan gagasan atau metode alat tertentu. Gitu, ya. Lebih cepat ya karena tidak ada pretestnya tadi. Berikutnya adalah one group post-test design. Ya. Desain ini dari awal sudah dilakukan observasi melalui pretest ya terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan atau intervensi, selanjutnya diberikan post-test, sehingga dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah diberi perlakuan atau intervensi. Namun desain ini tidak ada kontrol sebagai pembanding antar kelompok. Ya, jadi pretest, terus di perlakuan post-test gitu. Ya, jadi tidak ada pembandingnya. Perbedaan kedua hasil pengukuran tadi dianggap sebagai efek dari perlakuan. Ya. Kelemahannya dari desain ini juga tidak ada jaminan apabila perubahan yang terjadi itu benar-benar karena adanya perlakuan. Karena di sini tidak ada kelompok kontrolnya. Ya. Contohnya contoh penelitiannya ya yang one group pretest pre-post test design ini adalah misalnya kelompok misalnya penelitian perbedaan pengetahuan pasien sebelum dan sesudah dilakukan edukasi gitu. Ya, jadi sebelum diedukasi diukur pretest dulu, setelah diedukasi diukur lagi post test. Yang ketiga adalah after only design ya. Pada rancangan ini peneliti hanya melihat hasil tanpa mengukur keadaan sebelumnya ya. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama one group post test design. Ya. Tetapi di sini sudah ada kelompok kontrolnya walaupun tidak dilakukan randomisasi. Ya. Kelemahannya adalah rancangan ini tidak tahu keadaan awalnya sehingga hasil yang didapat itu mungkin agak sulit untuk disimpulkan. Ya. After only design ini juga disebut statistic group comparison ya. Jadi hanya pretest saja, tidak ada kelompok kontrolnya, hanya dilihat kelompok perlakuannya saja. Contohnya, suatu penelitian ingin mengetahui apakah ketimun dapat menurunkan tekanan darah pasien. Ya. Kelompok pasien hipertensi diberi diet dicampur ketimun ya, sampai periode tertentu, kemudian diukur tekanan darahnya. Ya. Kelompok pasien hipertensi tanpa diberi ketimun, kemudian diukur tekanan darahnya O2, lalu dibandingkan O1 dan O2-nya. Oke, berikutnya tadi yang pertama rancangan pre-eksperimental ya. Yang kedua adalah rancangan eksperimen murni ya. Ini juga dibagi menjadi 3 ya. Ada rancangan eksperimental sederhana, eksperimental ulang, dan rancangan eksperimental Solomon. Ya, jadi ada 3. Oke, kita bahas yang pertama rancangan eksperimental sederhana atau pretest only control group design. Ya. Subjek penelitian dibagi secara random ke dalam kelompok perlakuan, yaitu yang diberi perlakuan atau X, dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Ya. Kemudian variabel outcome-nya diobservasi setelah periode waktu yang ditentukan. Perbedaan hasil observasi antar kedua kelompok O1 dengan O2 ini akan menunjukkan efek perlakuan. Hasil pengukuran pada kelompok yang mendapatkan perlakuan kemudian dibandingkan ya dengan hasil pengukuran pada kelompok kontrol. Karena sudah dilakukan randomisasi, maka kedua kelompok mempunyai sifat yang sama sebelum diberikan perlakuan. Sehingga perbedaan pada hasil post-testnya dari kedua kelompok tersebut disebut sebagai pengaruh dari intervensi atau perlakuan. Nah, desain ini merupakan salah satu desain yang terkuat dalam mengontrol ancaman-ancaman terhadap validitas. Ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, rancangan untuk desain penelitian ini. Ya. Desain ini pelaksanaan di lapangan mungkin agak sedikit sulit ya, karena biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan randomisasi
dan ada masalah dari segi etika, misalnya untuk membandingkan reaksi suatu pengobatan atau suatu terapi di mana salah satu kelompok mendapat perlakuan sementara kelompok yang lain tidak mendapatkan. Ya. Desain ini dapat diperluas dengan menambah satu atau lebih variabel dengan melakukan perlakuan pada lebih dari satu kelompok dengan perlakuan yang berbeda. Ya, jadi ada kelompok eksperimen A, B, misalnya ya, dan satu kelompok kontrol. Berikutnya adalah rancangan eksperimen ulang ya atau pretest post-test control group design ya. Subjek penelitian dibagi secara random ke dalam kelompok perlakuan atau X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Pengukuran atau observasi dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan ya. Berikut adalah gambarnya ya. Gambar desain untuk pretest post-test control group design ya. Jadi ada kelompok kontrolnya, ada kelompok perlakuannya gitu. Contohnya ya, contoh penelitian ini ingin mengetahui pengaruh ekstrak daun jeruk purut terhadap kematian larva Aedes aegypti sebelum dilakukan diberi perlakuan, diobservasi jumlah larvanya. Setelah diberi ekstrak daun jeruk, lakukan observasi lagi. Ya. Kelompok kontrol tidak diberi ekstrak daun jeruk purut. Ya. Biasanya ini untuk penelitian di lab juga bisa ya menggunakan desain eksperimen ulang ini. Yang ketiga adalah rancangan eksperimen Solomon atau Solomon 4 Group Design. Ya. Di sini desain ini dapat mengatasi kelemahan eksternal validitas pada desain yang ada, pada desain pretest post-test with control group. Ya, apabila pretestnya mungkin mempengaruhi subjek, sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap perlakuan dan mereka bereaksi secara berbeda dari subjek yang tidak mengalami pretest, maka eksternal validitasnya akan terganggu dan kita tidak dapat membuat generalisasi dari penelitian itu untuk populasi. Demikian pula kalau ada interaksi antara pretest dengan perlakuan. Jadi desain Solomon ini dapat mengatasi masalah ini ya dengan cara menambahkan kelompok 3 dan 4 ya. Di sini subjek penelitian dibagi secara random dalam 4 kelompok ya, kelompok X dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Pada kelompok 1 dan 2 dilakukan pengukuran observasi di awal dan di akhir ya, pretest dan post-test. Sementara kelompok 3 dan 4 hanya post-testnya saja, di akhir saja. Ya, ini untuk mengurangi eksternal validitas tadi. Ya. Berikutnya rancangan eksperimen yang ketiga ya adalah rancangan eksperimen kuasi ya, atau kuasi eksperimental atau eksperimen semu ya. Nah, desain penelitian kuasi eksperimen ini sering digunakan pada penelitian lapangan atau di masyarakat. Pada desain ini tidak ada pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman validitas. Ya. Eksperimen kuasi ini merupakan alternatif jika pembagian subjek penelitian secara random itu tidak mungkin, tidak etis, atau tidak praktis dilakukan. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 jenis rancangan eksperimen kuasi. Ada rancangan eksperimen ulang non-random, ya, kemudian ada rancangan eksperimen seri, rancangan eksperimen ganda, dan rancangan eksperimen sampel seri. Ya. Yang pertama ya, rancangan eksperimen ulang non-random, non-randomized pretest post-test control group design. Ya. Rancangan ini mirip dengan rancangan eksperimen ulang. Ya, bedanya hanya pada pembagian subjek penelitian dalam kelompok tidak dilakukan secara random. Ya, jadi tidak secara random. Yang kedua, rancangan eksperimen seri atau time series design. Ya, kalau time series design ini, desain penelitian ini dilakukan pretest dan post-test namun tanpa kelompok kontrol dan memiliki keuntungan dengan pengukuran atau observasi yang secara berulang-ulang baik sebelum dilakukan intervensi maupun sesudah intervensi. Sehingga validitasnya lebih tinggi dan pengaruh faktor luar itu dapat dikurangi.
Pengukuran atau observasi terhadap variabel outcome dilakukan beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan ya. Subjek penelitian pada rancangan ini sekaligus berfungsi sebagai subjek perlakuan dan sebagai kontrol ya. Jadi ini diulang-ulang terus pengukurannya baik sebelum dan sesudah dari perlakuan. Ini adalah rancangan eksperimen seri ganda atau multiple time series design ya, multiple time series design. Rancangan ini merupakan pengembangan dari rancangan eksperimen seri dan rancangan eksperimen ulang non-random. Jadi sama sebelum dan sesudah perlakuan itu dilakukan pengukuran berulang dan di situ ada kelompok kontrol juga. Ya, ada kelompok kontrol, ada perlakuan dan masing-masingnya itu dilakukan pretest dan posttest secara berulang. Ya, tidak hanya sekali dilakukan pengukuran tapi berkali-kali. Berikutnya adalah rancangan eksperimen sampel seri atau equivalent time sample design. Rancangan ini merupakan modifikasi rancangan eksperimen seri. Ya, jadi dikasih perlakuan, diukur, ditunggu waktunya, dikasih perlakuan lagi, diukur, ditunggu waktunya, begitu seterusnya. Ya. Kemudian ini penerapan penelitian eksperimen pada bidang kesehatan ya. Secara garis besar penerapan penelitian eksperimen atau intervensi di bidang kesehatan ada dua ya. Ada penelitian intervensi preventif dan penelitian intervensi kuratif. Kalau penelitian intervensi preventif merupakan penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan faktor risiko dengan suatu kejadian penyakit atau kasus dengan memberikan perlakuan tentang faktor risiko tersebut kepada subjek. Ya. Kemudian perlakuan yang diberikan secara kolektif tadi, namun tidak diamati dengan pendekatan secara individual. Misalnya, perlakuan berupa penyuluhan ya tentang imunisasi dasar lengkap pada ibu yang memiliki bayi, gitu. Ya, efeknya nanti dilihat meningkatnya cakupan imunisasi di komunitas tersebut. Ya, jadi tidak secara langsung ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian intervensi kuratif ya. Merupakan penelitian yang digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap pengembangan suatu penyakit. Ya, misalnya perlakuan yang diberikan berupa penata laksanaan tindakan kuratif kepada masyarakat untuk menanggulangi penyakit endemik di masyarakat. Ya, perlakuan yang diberikan dapat berupa penyuluhan, penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penularan penyakit, misalnya penyakit demam berdarah gitu misalnya. Oke, tadi kita sudah belajar bersama mengenai desain penelitian kuantitatif ya, ada observasional dan eksperimental gitu ya. Kemudian bagaimana sih kita memilih desain penelitian ya? Tujuan peneliti menetapkan desain penelitian adalah untuk kerangka kerja seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Dan untuk mempermudah peneliti membangun sistem penelitian serta mempertegas hubungan variabel yang akan diteliti. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih desain penelitian adalah tujuan penelitian itu sendiri dan hipotesis penelitian. Jadi kita harus bisa mengembangkan atau mencari tujuan penelitian dan mengembangkan hipotesisnya, sehingga kita bisa memilih desain mana yang cocok untuk menjawab rumusan masalah yang kita miliki. Ya, jadi kita sudah jelaskan tadi mengenai macam-macam desain penelitian, kemudian kalau Anda punya ide mau meneliti tentang apa gitu ya, tinggal kita sesuaikan dengan tujuan dari penelitian masing-masing, sehingga kita bisa menentukan desain mana yang cocok untuk rumusan masalah yang kita miliki. Demikian materi pada kesempatan kali ini ya tentang desain penelitian observasional dan eksperimental. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.